nggak bisa ya. Pokoknya cari anulah kepada ahlinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Rabu pagi, pengajian rutin Rabu pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersama, diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis taklim ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal dari Pondok Pesantren Budi Mulia. Sebelumnya acara ini dimulai, perkenankanlah saya sampaikan sedikit informasi yang ada di Masjid Darul Mutakin untuk memberikan fasilitas yang lebih mudah, kenyamanan kepada jamaah di Masjid Darul Mutakin. Alhamdulillah sudah ada dari jamaah yang berinisiatif, karena tidak sedikit dari kita jamaah itu sudah perlu kebutuhan khusus, dalam artian karena usia atau faktor-faktor tertentu, sehingga ketika di belakang ketika BAB di kamar mandi itu tidak mampu lagi jongkok, maka ada yang berinisiatif dan alhamdulillah telah bersedekah dari pengadaan hingga pemasangan semuanya sampai beres itu kloset duduk alhamdulillah masih dalam pengerjaan, dan alhamdulillah pula sudah ada 2 kloset. Jadi nanti di bagian putri ada kloset 1 duduk, di bagian putra kloset duduk 1. Nah, semoga, terima kasih kepada yang telah bersedekah, berinfak secara ikhlas. Semoga ini menjadi amal jariah yang tiada terputus. Allah membalasnya dengan berlebih-lebih. Yang kedua, genset sudah ditata sedemikian rupa dari Pak Mudong, telah bersedekah pengadaan dan sudah ditata rapi, disetting rapi oleh Bapak Iswandi dan Bapak Rizky. Berada posisi bisa dilihat berada di teras sebelah pengimaman, dan ini semoga dengan adanya genset ini azan, walaupun listrik PLN padam di Masjid Darul Mutakin ini bisa tetap berkumandang. Yang ketiga, ada kesempatan pula alhamdulillah kita mendapatkan tanah wakaf minimal 200 meter persegi yang ada di utara masjid kita ini, yang mepet dengan masjid kita ini, dan sekarang dalam masa proses, sedang dalam proses yang dikerjakan oleh Kelurahan Condong Catur, dan kita punya inisiatif atau punya pemikiran sebelum nanti kita manfaatkan untuk apa dan apa, kita mulai sekarang bisa berpikir kira-kira untuk apa, punya ide-ide yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat tentunya. Dan untuk sebelumnya kita nampaknya perlu diratakan yang bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir minimal 2 yang di bawah. Monggo, di sini ada kontraktor juga, saya lihat sudah duduk rapi di depan. Ini Ustadz sampai lupa saya, Ustadz Trida. Ini mungkin kalau ada tanah yang bersih, ada yang tanah yang baik, bisa dibuang di situ, free, bisa ditata sehingga sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir. Karena alhamdulillah untuk yang hadir untuk berjamaah di masjid kita ini juga banyak pula yang datang ke masjid dengan membawa roda 4 yang tentunya memerlukan lahan yang lebih luas. Pengumuman Bapak-bapak, selain itu Masjid Darul Mutakin juga untuk pendidikan juga mengadakan beberapa
kegiatan, yaitu untuk yang bapak-bapak, untuk yang sudah bisa tentunya membaca Al-Quran dengan baik dan ingin lebih baik, ada kelas tahsin, yaitu untuk memperbaiki mungkin selama ini kita merasa sudah benar, ternyata ada beberapa yang perlu diperbaiki, monggo. Dan untuk memperlancar hafalan-hafalan kita, karena hafalan kita kadang-kadang ketika kita hafal kita lupa karena saking hafalnya, sering tidak membaca ulang, ada beberapa makhraj atau tajwid yang belum tepat. Nanti kita bisa murojaah kepada ustadznya sehingga bacaan kita semakin hari semakin baik. Dan tak lupa pula Masjid Darul Mutakin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah bersedekah, khususnya pada pagi hari ini menyediakan minum dan snack, sehingga pengajian ini semakin hangat. Setiap ada pengajian semakin hangat dengan adanya tambahan snack yang disediakan oleh Bapak Ibu. Semoga ini pun menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Dan apabila misalnya Bapak Ibu berkenan, ya monggo nanti sampaikan kepada pengurus kalau untuk berpartisipasi. Sambil menunggu Ustadz Fatur Rahman, saya sampaikan pula beberapa program. Di setiap pagi, Ahad pagi di masjid kita juga diselenggarakan tadarus Al-Quran, simaan satu juz. Kemudian dilangsungkan ramah tamah yang biasanya juga dibarengi dengan sarapan pagi bersama. Itu pun juga disediakan oleh pengurus, oleh jamaah dan pengurus yang mengelola. Monggo bagi yang ingin harawuh, yang ingin hadir, dan monggo silahkan. Selain itu ada juga program perlu diketahui bahwa penyelenggaraan untuk masjid kita ini sudah rawuh belum? Untuk penyelenggaraan masjid ini, untuk biaya operasional keseharian masjid kita itu menggunakan pemasukan-pemasukan yang diantaranya adalah dari infak Jumat. Setiap sholat Jumat ada infak dari kota infak. Kemudian yang kedua, selain itu alhamdulillah Ustadz Fatur Rahman sudah rawuh. Monggo kita langsung serahkan beliau dan kita awali dengan doa talibul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Al-Mukarram Ustadz Fatur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalina wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hidayatihi wa nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada Rabu yang lalu kita sampai pada pembahasan masih seputar iman, ya.
Nah, sebelum saya masuk ke iman sebagai syarat bagi benarnya ibadah dan dikabulkannya ibadah kita, monggo para jamaah yang mempunyai pertanyaan seputar pembahasan yang lalu, ya, yang berkaitan dengan at-tauhidul khalis, tauhid yang murni, huwal aslu fi jami'ir risalat as-samawiyah, merupakan pokok atau pangkal semua risalah yang diajarkan oleh para nabi. Nah, barangkali ada yang belum jelas. Silakan para mahasiswa sekalian. Saya izin sebentar. Ada yang perlu disampaikan atau yang perlu diberikan penjelasan? Kayaknya udah jelas semua ya. Sudah siap ujian akhir semester. Ya. Baik, ya itu kalau diresum ya, kalau diulangi, satu, bahwa fitrah setiap manusia yang dilahirkan adalah tauhid, kan gitu. Dan kita sudah jelaskan semuanya. Nabi menjelaskan tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas dasar tauhid, maka kedua ibu bapaknya lah yang berperan besar, berpengaruh di dalam menjaga keislaman seorang anak dan keluarga, termasuk menjadikannya sebagai penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi, dan tentu yang lain-lain. Juga Allah menyatakan telah menciptakan kita semua dalam keadaan bersih lurus, kemudian mendapatkan godaan dari setan. Ya, juga dinyatakan dakwah semua rasul dan semua nabi itu adalah tauhid. Penyimpangan terjadi dalam perilaku umatnya. Beberapa ayat telah kita sampaikan. Ya, kita juga dijelaskan semua nabi itu saudaranya banyak, ibunya banyak, tetapi agama mereka satu, yaitu Islam atau tauhid. Maka oleh karena itu, ya, tidak mungkin ada nabi atau ada orang soleh yang mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Enggak mungkin, ya. Ya, tidak mungkin ada nabi, orang soleh, orang alim yang ngajak masyarakat untuk mempertuhankan dirinya, itu tidak mungkin. Kemudian mohon izin, apa yang dipersepsikan, apa yang dipahami oleh sebagian manusia
bahwa Tuhan punya anak itu pasti salah. Karena kalau Tuhan punya anak itu menunjukkan dia keluar dari sifat daripada Tuhan itu sendiri yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kita menghormati orang yang memiliki keyakinan berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Tidak perlu disalah-salahkan. Cukup panjenengan mantapkan keyakinan. Kalaupun ada tetangga kita di perumahan, di kampung yang berkeyakinan tidak seperti itu, kembali kepada Quran, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dipaksa-paksa. Kemudian kita juga saking menggelegarnya, kagetnya, jadi kaget betul langit dan alam semesta bila ada yang mengakui kok Allah itu punya anak. Jangankan kita, alam semesta juga kaget gitu. Udah itu aja. Nah, poin berikutnya yang kita baca, yang kita pelajari pagi ini, iman itu posisinya sedemikian rupa. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tidak mungkin ada perbedaan apapun kelompok umat Islam, apapun mazhab fikihnya. Orang itu boleh subuhnya pakai kunut, boleh tidak pakai kunut. Puasanya boleh pakai hisab, boleh pakai ru'yat, ya. Wudunya barangkali ada yang wudunya itu sempurna, ya, membasuh kepala sampai ujung dibalik. Tapi ada yang mungkin memahami cukup sebagian saja, tidak 3 helai rambut. Orang boleh berbeda pandangan, ya. Apakah takbiratul ihram itu sampai pundak atau sampai telinga ini sejajar? Orang kemudian boleh berbeda pandangan setelah takbiratul ihram, tangannya di sini atau diluruskan saja menjulur. Itu tidak ada persoalan. Bahkan orang yang haji, ya, tentang wajibnya haji itu juga tidak semuanya sama. Dan seterusnya, itu tidak ada persoalan. Tetapi dalam apa yang kita sebutkan tadi tentang keyakinan kita kepada Allah, itu pokok-pokoknya demikian. Itu mesti tidak ada perbedaan pendapat. Apalagi ada kiai, ada tokoh, ada ustadz, ada apapun namanya, ngajak orang untuk menyembah dirinya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, al-imanu syartun li sihhati wa qabulil ibadat. Semua kita berharap ibadah yang kita lakukan satu standarnya benar. Iya kan? Bukan hanya benar, tapi juga kita berharap ibadah itu ya diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Maka saya bacakan, wa nu'minu bi annal imana syartun li sihhati wa qabulil ibadat. Kita beriman bahwa kita percaya, kita berkeyakinan bahwa keimanan itu merupakan syarat benarnya suatu ibadah dan syarat diterimanya suatu ibadah. Wa anna syirka wal kufra, dan bahwa sesungguhnya kesyirikan dan kekufuran muhbitun li jami'i ta'at,
menjadi penghalang bagi diterimanya oleh Allah semua ketaatan. Fakama la tuqbalu salatun bighairi wudu, sebagaimana solat itu tidak diterima tanpa berwudu. La tuqbalu ibadatun, demikian pula ibadah secara umum tidaklah diterima tanpa iman. Saya kira judulnya paham. Jadi kalau ada orang sholat sekhusyuk apapun ditanya, Pak tadi sudah wudu? Belum, tidak diterima. Karena syarat sholat itu wudu. Sama juga ya, macam-macam dalam ibadah kita semuanya ada syarat. Syarat orang tayamum itu tidak ada air. Tidak ada air. Atau ada air namun dia punya sakit. Yang sakitnya itu tidak boleh terkena air. Nauzubillah, ada orang terluka lalu menjalani tindakan operasi di kaki, di tangan atau di bagian wudu yang mana. Nah, orang yang seperti ini ya, dia tidak harus berwudu dengan air, terutama pada bagian yang terkena tindakan medis ya. Misalnya dia sedang pakai apa gitu, ada cedera di tangan, kemudian tangannya diberikan apa, di gips atau di apa begitu, maka yang ini nggak usah dibasuh, ya kan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita berkeyakinan, kita memegang prinsip bahwa iman adalah syarat diterimanya semua amalan dan ketaatan. Sebagaimana adanya kesyirikan dan kekufuran itu menjadi penghalang bagi semua kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana sholat tidaklah sah tanpa berwudu, demikian pula semua ibadah tidaklah diterima tanpa keimanan. Kita baca satu persatu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dicatat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal kebaikan baik dari kelompok laki-laki mau ataupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman. Nah, di sini dia beriman. Pasti kami memberikannya penghidupan yang baik. Ya, kami jadikan hidupnya hidup yang baik. Dan kami niscaya memberikannya imbalan ya, yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Poinnya, fashtaratal iman ma'al amalis salih. Maka Allah dalam ayat ini mempersyaratkan iman itu berbarengan dengan amal saleh lil hayati thayyibah, untuk suatu kehidupan yang baik, wal matsubatil hasanah, dan imbalan yang baik pula. Sederhana sekali. Ya. Lalu bagaimana kita kan bisa membaca kitab ini? Karena ada cahaya dari lampu yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang tidak beriman. Ya, sebagai sebuah kebaikan di dunia tentu diakui oleh Allah. Handphone yang kita gunakan juga bukan temuan orang beriman.
Ya. Oleh karena itu kita mengapresiasi, kita berterima kasih sebagai manusia kepada Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Tapi mohon izin, bila mana penemuan lampu itu tidak diasaskan dan orang yang menemukan itu bukanlah orang yang beriman kepada Allah, maka karya teknologi lampu itu sebatas karya dunia yang tidak akan memberikan pengaruh apapun di akhirat, karena syarat untuk diterimanya sebagai amal yang soleh itu adanya iman. Sederhana, tidak rumit, ya. Jadi jangan kemudian urusan diterimanya amalan itu memang berkaitan secara vertikal kepada Allah. Maka kalau ada orang yang tidak beriman melakukan kebaikan, kebaikan itu tetap diapresiasi. Contoh, tidak semua pahlawan kita itu muslim, maka kita menghormati mereka sebagai pahlawan. Ya. Tapi apakah kepahlawanan itu diterima oleh Allah, itu urusannya Gusti Allah. Kita hanya secara formal mengatakan karena tidak beriman dalam pandangan Islam, amalan itu tidak diterima. Nah, tapi sekali lagi jemaah sekalian, ini bahasa keimanan. Tapi pada aspek kemanusiaan, anak-anak harus kita ajarkan menghormati para pahlawan. Gitu loh. Jadi jangan sampai mengatakan, wah itu kan pahlawannya tidak beriman. Tidak begitu caranya. Cara pandangnya tidak begitu. Secara vertikal ke langit di hadapan Allah, Allah mengatakan ada syarat keimanan. Tetapi mengakui kebaikan orang sesama manusia itu adalah manusiawi. Iya, misal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan hadiah atau mendapatkan kebaikan dari orang Yahudi, sekelas Nabi pernah kehabisan bekal sampai beliau menggadaikan baju besi, karena yang punya bekal lebih itu orang Yahudi, digadaikan. Maka sebagai manusia, Nabi yang menghormati kebaikan orang Yahudi. Satu pembantu Nabi itu anak pemuda Yahudi. Saya kira ibu bapak tidak banyak yang berbeda agama pembantunya. Tapi Nabi punya pemuda dari agama Yahudi dan menjadi pembantu rumah tangga, ART kalau bahasa kita sekarang. Beda agama pasti. Tapi wujud terima kasih Nabi ketika anak muda ini sakit, orang pertama nilik ke rumahnya itu Nabi. Indonesia pernah geger berita karena Prabowo landing di satu tempat, entah di Lampung apa di Palembang, hanya untuk menjemput ajudan yang kebetulan ada di situ. Oh, jadi berita nasional. Jadi presiden nilai ajudan itu jadi berita. Ini seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pemuda Yahudi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, gitu loh. Jadi harus paham mendudukkan persoalan. Ya. Jadi kalau panjenengan punya cucu kok dapat hadiah dari tetangga yang Katolik, jangan ditolak. Selama hadiahnya itu halal. Misal dibelikan boneka, cucunya putri misalnya.
Tetangga Katolik dibelikan baju bagus, diterima. Terima kasih. Wajib terima kasih. Kenapa? Ada hadis yang menyatakan orang yang tidak bisa menyampaikan matur nuwun kepada manusia itu enggak akan pernah bisa sempurna syukurnya kepada Allah. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Persoalan apakah ini amal soleh yang diterima oleh Allah, enggak usah diurus. Gitu loh. Jangan sampai nanti tugasnya Tuhan diambil juga gitu. Tapi keyakinan kita, asas amal soleh itu iman. Barangkali dalam pandangan iman dia boleh diterima, itu urusan iman mereka, nggak usah diurus. Cukup urusan kita, jangan sampai iman ini lepas dari dada kita. Nah, itu saya kira sudah jelas. Nabi banyak sekali berbuat baik. Maka para sahabat kalau nyembelih kambing atau sedang masak masakan yang khas gitu, apalagi masak bumbunya itu, Bu Agus masak di situ sampai Pondok Budi Mulia kecium, wih. Lah itu aku kalau nggak dapat Bu Agus itu kena loh sama Allah itu. Wah, ini aromanya sampai berapa ratus meter kok tercium. Lah kok nggak ditawarin. Sampai ekstrimnya Nabi itu apa? Kalau masakan seperti itu perbanyak kuahnya. Tapi ini nggak minta loh Bu Agus ya. Ini guyon. Itu contoh ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau keyakinan kita kayak begini, lalu kita antisosial. Enggak begitu, ya. Saya tadi contohkan, saya sudah contohkan. Coba ibu-ibu perhatikan ya. Khadijah itu istri Nabi yang pertama dan sangat disayangi oleh Nabi. Sampai-sampai malaikat Jibril secara khusus datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan salamnya Allah kepada Khadijah. Sampai istri yang paling dicemburui oleh Aisyah itu Khadijah. Karena sepeninggal Khadijah, ini kan cinta pertama Nabi ya, seorang janda, bukan gadis, janda. Tapi cintanya bukan karena fisik, pengorbanannya yang begitu dahsyat. Sampai Nabi itu setelah wafatnya Khadijah sering menceritakan kebaikan Khadijah, sampai cemburu itu Aisyah. Bahkan ya, kalau Nabi itu kadang juga suka memberikan hadiah kepada siapa? Teman-teman dan koleganya Khadijah. Kan tidak semua koleganya itu muslim. Beliau pebisnis. Relasinya itu tentu luas. Nabi melakukan itu. Sampai di sini kita selesai Bunda ya. Jadi enggak ada apa nanti kalau kita keimanannya gini lalu mengabaikan aspek sosial, enggak begitu. Ya. Nah, ini pertama. Nah, yang lain juga dapat kita catat di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Nah, sekali lagi masih ada syarat di sini. Dan barang siapa melakukan amalan kebaikan baik dari laki-laki ataupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka sama sekali tidak dizalimi oleh Allah. Lagi-lagi di dalam ayat ini iman menjadi syarat yang menyertai amal soleh
dan sebagai tiket masuk dalam surga. Yang ketiga, dalam surat Thaha ayat 112. Wa man ya'mal minas shalihat, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman, fala yakhafu zulma, dia tidak perlu takut akan adanya kezaliman. Ya. Juga di dalam Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia mengupayakan upaya untuk meraih akhirat itu, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, orang seperti inilah ya yang amalannya diterima dan patut dipuji oleh Allah. Lagi-lagi di situ ada ada diksi, ada ucapan, dan dia adalah seorang yang beriman. Ya. Itu Al-Isra 19. Betul ya 19? Sambil dicek nanti. Kemudian di dalam Al-Anbiya 94. Faman ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan dan dia adalah seorang yang beriman, fala kufrana li sa'yih, maka tidak ada pengingkaran atas upaya dan usahanya itu, wa inna lahu katibun, dan tentu kami, kata Allah, mencatat semua kebaikan. Lagi-lagi di situ ada dia adalah orang yang beriman. Kemudian di dalam Az-Zumar ayat 66 sampai 65. Kalau tadi iman itu menjadi syarat ya diterimanya amal, maka pada bagian ini syirik, menduakan Allah, itu penghalang bagi diterimanya amal. Az-Zumar ayat 65-66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, bahwa jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, amalanmu itu pasti terputus, terhalang, enggak diterima oleh Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, akan tetapi hanya Allah lah yang engkau sembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya. Itu juga ayat yang serupa di dalam surat Al-An'am ayat 88. Juga di dalam surat Al-Furqan ayat 23 tentang perbuatan orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ya, amalan-amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya akan dihitung, diaudit, akan ditampakkan, akan semuanya itu. Tetapi semua amalan yang kelihatannya itu menggunung, itu kemudian hampa, seperti ya berdebu yang bertebaran begitu saja. Memang banyak, tapi ibarat debu. Nah, ini kan sayang.
Juga dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 39 dan sampai 40. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabu dhama'anu ma'a. Perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu seperti fata morgana. Ibu bapak tahu fata morgana. Fata morgana kalau dilihat dari kejauhan kelihatannya ada air yang menggenang. Tetapi begitu didatangi ternyata ring road utara, nggak ada air. Nah, ya kayak begitu, kelihatannya indah pantulan. Lah itulah yang terjadi pada diri seorang Hajar ketika mencari air untuk putranya Ismail di antara dua bukit Sofa dan Marwa. Dari Sofa terlihat ada air menggenang di bukit Marwa. Lari. Dari begitu nyampe di Marwa nggak ada air. Tapi berdiri di bukit Marwa, lihat ada air di Sofa. Oh mungkin airnya ada di situ. Lari 7 kali. Jaraknya sekitar 700 meter. Ya. Itu perjuangan seorang ibu. Ya memang ibu ini luar biasa ya. Luar biasa. Tetapi sekali lagi ibu bapak sekalian, bagi Allah perbuatan baik yang tidak berdasarkan pada keimanan itu seperti fata morgana, indah dilihat, begitu didatangi zong, kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, sedikit lagi. Wa bayyana, Allah juga menjelaskan bahwa orang yang murtad beriman, na'udzubillah, meninggalkan imannya. Banyak sebab, ekonomi, sosial, perkawinan gitu ya. Ya ibu bapak harus dicek betul putra putri kita ini nanti pasangannya dengan siapa, agamanya apa. Ya, ini juga penting bahwa kematian di atas kemurtadan, mati dalam keadaan murtad, meskipun sebelum dia murtad, belum meninggalkan Islam, wis amalannya banyak sekali. Titik akhirnya na'udzubillah murtad. Maka murtad ini memutus semua amalannya di dunia dan di akhirat ya. Di dalam surat Al-Baqarah 217. Wa man yartadid minkum an dini. Siapa di antara kalian beriman kemudian meninggalkan iman ini, murtad dia. Fayamut, lalu dia mati dalam keadaan murtad, wa huwa kafirun, dan dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang yang terputus amalannya di dunia dan akhirat, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka terancam sebagai penghuni neraka, mereka kekal di situ. Nah, terakhir, itulah sebabnya ketika seorang sahabat Muaz bin Jabal diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Yaman. Nabi secara prioritas ya membuat tuntunan yang sangat konkret. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya wahai Muaz, engkau akan datang kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi, Nasrani. Mereka ahli kitab. Bahkan dulu kelompok Yahudi, Nasrani ini ya nabinya juga sama dengan nabi yang kita percaya. Taruhlah ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Kita upayakan terus menjaga kepercayaan dan keimanan kepada mereka ya. Engkau akan datang kepada para penganut ahli kitab.
Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Namun demikian, maka hendaklah dakwah pertama yang engkau sampaikan kepada mereka syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dakwah pertama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Padahal mereka adalah ahli kitab. Nah, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah taat, mereka percaya dan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka sampaikan kepada mereka. Yang kedua, prioritasnya adalah bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Sampai di sini pelajaran selesai. Itu pokok-pokok keimanan. Nah, monggo bila mana ada waktu, Mas Tommy, kelihatannya jam di atas ini tidak benar. Kalau jam standar saya itu jam RRI, itu insya Allah paling akurat. Tapi ini kelihatannya kecepatan. Masjid itu nggak boleh jamnya lebih 1 menit, nggak boleh, karena menunjukkan azan. Jam itu salah, Mas Tommy. Ya, jangan double standar. Jam itu kalau sama-sama, masa nanti muazzinnya ikut mana gitu. Jangan membayangkan ini semuanya ini. Jadi jam itu harus 1. Kalau mau melebihkan jam itu biasanya mak-mak di ruang tengah itu untuk ngantar anak sekolah, itu dilebihkan 10 menit. Tapi kalau di masjid nggak boleh dilebih kurangkan. Saya pribadi selalu menyesuaikan jam itu dengan RRI. Kalau RRI selalu tit, nah itu ngepasin jam. Atau Masjidil Haram. Masjidil Haram sama dengan RRI. Jadi usul ya Mas Tommy ya, tidak boleh ada standar ganda jam di sini, harus 1. Jam depan, jam belakang harus sama. Yang betul yang ini. Ini betul. Ya, tapi itu disamakan. Ya. Oke, saya kira jika ada yang perlu disampaikan silahkan ya. Monggo Pak Sidik. Oh iya. Ya. Kalau kita mengatakan, wah saya beli obat atau apapun, minum herbal, lalu kita sembuh dengan obat itu, lalu ucapan biasa sehari-hari kita, wah obat ini manjur, itu ucapan-ucapan yang sifatnya manusiawi saja, tidak nyampe kepada keimanan. Jadi itu sama saja kita menyatakan kepada istri kita, I love you ma, saya cinta kamu ma. Itu bukan berarti kita menduakan Tuhan. Itu biasa saja. Apalagi mak-mak kan sering digombali kayak gitu itu. Mah ya Allah gitu, hari ini saya sayang banget sama kamu gitu. Itu bukan berarti kita mengabaikan Allah. Sama juga kalau kita ke dokter. Biasanya kita cari second opinion. Kamu dulu kayaknya pernah sakit di kulit, kok kamu cepat sembuhnya ya gitu. Kamu datang ke dokter kulit yang mana? Oh, saya datang ke dokter kulit yang itu keren loh. Itu kalau memberikan resep keren banget, manjur, mujarab. Apakah itu syirik? Tidak. Karena itu hanya sebatas pengakuan biasa saja. Tapi kalau sampai mengatakan di dunia ini banyak dokter, di Jogja banyak dokter, tapi satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan saya dia, itu is problem itu. Padahal ya dokter itu bekerjakan sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Tetapi ibu-ibu, bisa saja ada seorang dokter yang barangkali karena faktor psikologis kedekatan,
dengan dokter yang kita tidak kenal sama sekali, itu biasanya lebih marem dengan dokter yang sudah kenal. Lalu kok sembuhnya lebih cepat? Ya itu biasa saja sebetulnya. Nah, apakah ucapan itu, saya itu kalau nggak ke dokter itu nggak akan sembuh? Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau cari second opinion nggak apa-apa, tapi tidak perlu kemudian mengeluarkan kata-kata yang apa. Itu insya Allah Pak Sering nggak apa-apa itu. Itu bagus sekali loh Bapak itu, apalagi beliau seorang dokter senior, itu manjur sekali. Oh enggak apa-apa, itu ucapan biasa saja. Tapi Nabi mengatakan begini, tidak ada satu penyakit kecuali Allah turunkan obat bagi penyakit itu. Nah, jika obat itu kok pas manjur gitu, maka Allah sembuhkan. Tapi kadang ada obat yang sama, sakit yang sama, gejalanya sama, itu kemudian ya masa kesembuhnya masing-masing beda. Maka saya katakan sama panjenengan, kalau dokter itu satu-satunya faktor utama penyembuhan, maka semua orang yang berobat seharusnya sembuh. Tapi kenyataan di masyarakat kita, ada yang sembuh, ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya lambat. Bahkan setelah minum obat, ada yang sakitnya tambah parah. Itu menunjukkan dokter itu hanya sebagai perantara. Gitu loh Pak, perantara. Jadi tujuan kita kesembuhan itu ibarat orang yang mau tindak ke Jakarta. Targetnya mana? Jakarta. Bisa naik spur, bisa naik pesawat, bisa naik mobil pribadi, bisa melalui tol, bisa melalui jalur utara selatan. Tapi targetnya adalah sana. Apakah dengan demikian, oh saya itu karena naik pesawat alhamdulillah. Nah, makanya ucapan yang tidak boleh dilupakan adalah baik minum obat, minum jamu, pergi ke dokter dan lain-lain, jangan lupa mengucapkan basmalah, bismillah. Insya Allah demikian. Jadi tidak ada persoalan dengan ucapan yang sedemikian rupa. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Saya itu sudah pergi ke banyak dokter, tidak sembuh. Lalu pergi ke Gunung Lawu, nyembelih ayam putih pagi Jumat Kliwon. Nah, ini udah persoalan ini. Ini persoalan. Pertanyaannya, kenapa Gunung Lawu? Kok tidak di halaman Masjid Darul Muttaqin? Kedua, kok ayam putih enggak ayam hitam? Ketiga, kenapa yuk pagi? Keempat, kenapa Jumat Kliwon? Banyak persoalan. Jadi kalau yang ingin melakukan ini silahkan, tapi tolong jawabannya nanti ketika Mungkar Nakir nanya juga disiapkan. Nah, tapi kalau saya, ibu sakit apa? Flu. Nah, kalau saya biasanya minum Dekolsin, alhamdulillah selesai. Berarti Dekolsin penyembuh ya? Enggak, itu wasilah saja. Saya ingin pergi ke rumah Pak Yai, siapa ini imam kita? Mas siapa? Mas Maulana, Pak Yai Maulana. Karena beliau hafal Quran misalnya, Pak Yai, saya minta air ini dijampi, boleh enggak? Boleh. Tapi jampinya itu bahasa Arab, jampi itu ruqyah. Lalu air ini sama Pak Yai Maulana dibacakan surat Al-Fatihah. Boleh enggak? Boleh. Air ini bisa diminumkan, bisa dimandikan. Karena ada penyakit yang memang tidak bersumber pada problem medis. Ada sakit yang disebabkan oleh setan dan jin dan itu disebut sihir. Misal,
kok tiba-tiba orang muntahnya itu kok ada pakunya berkarat, gimana ceritanya? Ya toh, kalau dicari makanan dari paku sampai di pasar manapun tidak nemu. Tapi faktanya dia muntahnya itu seperti itu. Nah, ini sudah bisa dipastikan ini sihir. Itu dikasih dekolsin 1 kilo yang nggak sembuh. Datang ke dokter yang hebat di Sarjito biasanya tidak sembuh. Bisa disembuhkan dengan apa? Ambil air putih, bacakan Al-Fatihah. Saya gampang-gampang saja. Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kulhu, kulhuwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Yang gampang-gampang aja buat ibu-ibu. Kenapa saya sarankan untuk meruqyah diri sendiri? Karena ada hadis. Besok di akhirat Allah siapkan tiket masuk dalam surga 70.000 orang atau golongan yang tidak dihisap, tidak melalui pengadilan, langsung bablas masuk surga. Satu di antara karakter mereka tidak pernah minta jampi atau ruqyah. Maka saya pribadi menyarankan lebih baik ruqyah mandiri. Kan gampang ibu. Bagi seorang anak yang paling mustajab ruqyahnya itu ya ibu. Kalau ibu dibanding bapak, ruqyahnya ibu 3 kali lebih manjur daripada bapak. Baca yang sederhana saja, Al-Fatihah. Dan surat ayat-ayat ini umum kita hafal. Ayat kursi biasanya hafal. Tapi ini ayat kursinya beneran, bukan ayat kursi parlemen ya, dewan, bukan. Ini ayat kursi beneran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Itu dibaca dengan ikhlas. Jadi Al-Fatihah dibaca, itu dibaca. Kemudian ada lagi cara menyentuh dengan tubuh. Kalau anak kita kan tidak bisa hafal dia. Tapi kita misalnya pegang yang sakit mana. Misalnya ada gangguan di jantung, sebelah kiri pegang ini, ya. Bismillah, Bismillah. Itu ada itu. Ya, baca 7 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu doa-doa itu hadisnya sahih semua. Nah, bismillahnya hafal kan? Hafal, udah baca. Letakkan di tempat yang sakit. Nah, yang sisanya enggak hafal kan? Wis, Allah maklum. Nah, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan qadrat iradatmu. Ya. Ya, bi'izzatillah, dengan keagunganmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku rasakan. Itu isinya. Cuman kalau bahasa Arab kan kelihatannya keren kan, oh kiai, padahal sama aja. Nah, tapi bismillahnya hafal, letakkan di tempat yang sakit. Kalau anak nanti demam, celupkan tangan ini ke air, ya sebetulnya itu dikompres saja ke bahasa kita. Tapi zaman Nabi kan mungkin alatnya sangat sederhana, celupkan tangan, kemudian letakkan di sini. Itu biasa saja, bacakan ayat-ayat itu. Sekali lagi saya pribadi menyarankan ibu-ibu kita itu lebih baik belajar mandiri. Maka Mas Tommy, masjid ini perlu juga training ruqyah sederhana yang praktis. Jangan ngasih ibu-ibu ayatnya yang panjang-panjang, yang cukup yang pendek-pendek saja. Atau kalau ibu tidak hafal ayatnya, ayat-ayat ruqyah di print kemudian dibaca. Yang penting betul-betul khusyuk, ikhlas. Nah ini jadi jangan pergi ke dukun, apalagi jauh ke Gunung Lawu, nanti wais malah repot. Jadi kalau sakit, kita secara prosedural saja datang ke dokter, tentu yang menyembuhkan toh juga doa kita, Allahumma azhibil ba'sa, ya Allah yang maha
menjauhkan, melenyapkan segala sakit, ya kan? Isfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Isfi antas syafi, la syifaa, tidak ada kesembuhan, illa kecuali syifauka, kesembuhan darimu. Syifaan suatu kesembuhan, la yughadiru, tidak meninggalkan, sakoman penderitaan. Jangan sampai sembuh tapi menderita, ada juga. Jadi doa dalam Islam itu paripurna. Nah, kalau ibu tidak hafal doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Tuhan zat yang maha melenyapkan segala sakit, sembuhkanlah, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Sembuhkan penyakit ini si fulan, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu penderitaan dan sakit apapun. Itu isinya. Kalau harus hafal bahasa Arab susah lagi. Udah bahasa Indonesia malaikat juga paham. Oh, bahasa Indonesia kurang lancar, bahasa Jawa malaikat paham enggak? Paham. Enggak usah meragukan kompetensi malaikat. Ya, walaupun enggak pernah ketemu Mbah Narto belajar bahasa Jawa, malaikat paham. Nah, saya kira ini saja ya yang poin yang kedua, insya Allah kita teruskan pada Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat dan selalu bersyukur atas segala karunia Allah. Dan Ibu Bapak, ternyata penelitian menunjukkan investasi yang paling besar saat ini kesehatan. Maka mari kita semua menjaga kesehatan. Mas Tommy, saya nggak tahu Mas Tommy, apa teh ini bikinnya pakai gula? Bukan, karena kan usia daripada mahasiswa di sini sudah tidak muda. Nah, itu lebih netral, dibuat tawar, lalu barangkali disiapkan di situ. Syukur masjid ini membeli pemanis yang 0 kalori. Di sini kan ada dokter kita, itu lebih bagus Mas. 1 tetes apa semuanya, atau gulanya dipisah, itu lebih netral. Tapi kalau serai jahenya nggak apa-apa disatuin. Tapi kalau gula ini saya kira itu usulan saja. Iya. Jangan disampaikan, dikerjakan. Nanti dirapatkan nggak jadi, yes. Saya itu sekarang tuh rapat itu agak trauma, Bu. Rapat capek-capek nggak jadi. Yang pokok itu eksekusi. Masa sih mau sehat harus rapat dulu? Ya, nggak usah didiskusikan. Kalau dana infak itu ada, gunakan. Infak itu tidak harus cari 8 asnaf. Ya, mohon izin Mas Tommy. Infak yang Anda dapatkan Jumat itu bukan untuk diinvestasikan. Infak itu harus kembali ke jamaah. Kecuali zakat. Kalau zakat itu ada 8. Tapi kalau infak Jumat, orang kesini kan tidak bayar zakat, itu infak. Itu juga untuk kesejahteraan. Maka ngaji kita gizinya juga harus baik. Nah, itu dia. Nggak usah dirapatkan, dikerjakan aja. Toh juga beli itu nggak mahal. Oh, ini tehnya gulanya dipisah apa enggak? Masa harus rapat? Ya, jadi gitu saya. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Terima kasih Ustadz Fatur Rahman Kamal yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Kita tetap sehat, tetap bahagia. Karena tadi sudah ditutup oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal. Kita tutup dengan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.